umat Kristiani sedang melakukan ritual, digeruduk, dirusak, bahkan simbol-simbol agama mereka juga dilecehkan. Nah, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, lagi-lagi peristiwa intoleransi, hal yang merusak rasa kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika di tanah air, khususnya di Jawa Barat, kembali terjadi. Belum lama ini kita melihat ada peristiwa persekusi, anarkisme, radikalisme di Cidahu, Sukabumi, di mana sekelompok umat Kristiani sedang melakukan ritual, digeruduk, dirusak, bahkan simbol-simbol agama mereka juga dilecehkan. Nah, belum reda kasus ini, kita juga masih menunggu proses hukum yang sedang dilakukan terhadap para pelaku. Tiba-tiba terjadi hal serupa. Peristiwa kasus yang menodai kerukunan umat beragama terjadi lagi di Jawa Barat, khususnya di Depok ini. Di tempatnya di mana ini? Di Cilodong Depok. Ini terjadi sekelompok masyarakat menolak pihak yang sedang membangun gereja di Cilodong Depok. Padahal pemangku atau panitia pembangunan gereja mengatakan pihaknya sudah mengantongi izin, tapi rame-rame di demo oleh warga masyarakat setempat yang intinya mereka menolak pembangunan gereja tersebut. Tidak peduli bahwa izin sudah keluar. Yang kalau saya baca beritanya ini, warga itu mengatakan tidak diajak bicarakan. Oke, saya baca dulu beritanya ini. Warga Cilodong Depok demo tolak pembangunan gereja. Ini saya angkat dari Tempo ya, 5 Juli 2025, berarti kemarin. Warga Cilodong Depok demo tolak pembangunan gereja. Warga RT 2 dan RT 5 RW 3 Kelurahan Kalibaru menggelar aksi menolak pembangunan gereja di Jalan Pelautan RS Kecamatan Cilodong, Kota Depok pada hari Sabtu 5 Juli 2025. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalibaru, Rudi Ardiansah, mengungkap alasan penolakan itu karena sejak awal tidak pernah ada sosialisasi ke warga sekitar. Kemudian pihaknya sebagai pemangku jabatan lingkungan di bawah juga tidak pernah diajak mediasi pihak GBKP Runggun Studio Alam. Di mana secara tidak langsung sekarang perizinan mereka sudah keluar tanpa adanya persetujuan dari warga masyarakat juga. Padahal warga masyarakat masih menolak pendirian gereja tersebut, kata Rudi saat dikonfirmasi pada hari Sabtu 5 Juli 2025. Nah, itu alasan warga yang menolak ya. Jadi tadi yang ngomong itu Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kelurahan Kalibaru. Nah, apakah benar klaim yang disampaikan oleh Rudi Ardiansah ini yang mengatakan bahwa warga masyarakat menolak, sementara pihak gereja mengatakan sudah dapat izin, dan konfirmasi atau keterangannya agak berbeda dengan warga ini saya bacakan ya. Sementara itu salah satu ketua bidang gereja GBKP Studio Alam Depok bernama Z Pliers Tarigan mengungkapkan pihaknya melakukan peletakan batu pertama karena sudah memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB pada 4 Maret 2025 yang lalu. Nah, jadi berdasarkan IMB tersebut, makanya kami lakukan peletakan batu pertama, kata Z Pliers. Bahkan lanjutnya pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan camat Cilodong
Lurah Kali Baru, LPM, dan pengurus lingkungan setempat pada hari Kamis 3 Juli kemarin. Nah, kan berbeda kan? Tadi Ketua LPM mengatakan nggak ada komunikasi, tapi bahwa pihak gereja mengatakan bukan hanya dengan LPM mereka melakukan pertemuan terkait rencana pembangunan itu, tapi juga dengan camat, dengan lurah, dan pengurus lingkungan setempat. Kami sudah ada kesepakatan bahwa gereja pertama akan menghibahkan tanah ini untuk jalan. Karena jalan ini hanya 1,5 meter, tapi kita ada 3,5 meter kita mau hibahkan untuk jalan ke komplek ataupun ke warga, kata Set Players. Kemudian pihaknya pun akan membuat drainase, karena saat ini pembangunan air warga ke tanah milik gereja dan pembangunan menggunakan tiang sehingga tidak diurus. Oke ya. Jadi saya kira ini keterangannya objektif dari kedua belah pihak. Hanya memang berbeda. Tadi di awal pihak LPM mengatakan tidak ada rembukan dengan RT RW. Nah, tentu saja ini harus tabayuni, harus diklarifikasi secara detail. Hanya memang kadang-kadang di tengah masyarakat itu ada kompor, ada provokasi. Karena pihak gereja kan tidak mungkin rembukan dengan seluruh warga. Dan tidak mungkin ada berapa ratus, mungkin bahkan berapa ribu warga kalau seluruh gundul dimintai pendapat. Tetapi bahwa perwakilan-perwakilan pemegang otoritas dari beberapa pihak yang terlibat tadi, pihak gereja mengatakan sudah melakukan pertemuan dan persetujuan. Ada LPM, lurah, bahkan camat. Nah, ini lagi-lagi menurut saya juga kejadian yang merusak kerukunan antar umat beragama. Nah, kalau kasusnya hanya persoalan merasa tidak dilibatkan, saya kira solusinya mudah. Tinggal pihak RT RW bertemu dengan Kades, LPM, camat, dipertemukan kembali untuk bagaimana memahami, mengerti akan gereja yang sedang dibangun itu. Dan saya kira kalau hal-hal begini dibiarkan, ini presidennya buruk. Ini baru belum ada 1 minggu peristiwa persekusi dan radikalisme terjadi di Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Sangat miris kejadiannya, viral, semua orang tahu. Bagaimana mungkin ada kelompok masyarakat begitu brutal merusak rumah yang sedang dilakukan untuk peribadatan, retret. Bahkan simbol salib diinjak-injak, dipatah-patah, itu luar biasa. Ini ada perilaku intoleransi yang tidak boleh kita biarkan. Termasuk ini Depok memang mayoritas Muslim ya, Jawa Barat lah ya, nggak hanya Depok. Tapi apakah Anda tidak berpikir seandainya peristiwa yang sama terjadi di belahan bumi yang lain di Indonesia ini, di wilayah yang lain, misalkan di NTT, Papua, di mana mayoritas masyarakatnya non-Muslim. Ketika kemudian saudara kita sedang bangun masjid, tiba-tiba di demo ditolak, perasaan Anda gimana? Sudahlah, kita kan sudah punya prinsip yang jelas. Bagi seorang Muslim tahu prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nggak usah kemudian mencampuri urusan agama orang lain. Kebebasan beragama, kebebasan menjalankan keyakinan beragama, mendirikan tempat ibadah dijamin oleh undang-undang. Ya, dijamin oleh undang-undang. Jadi enggak usah terlalu banyak memprotes tentang kegiatan peribadatan yang itu bisa merusak Bhinneka Tunggal Ika. Seharusnya adalah bagaimana kita mengembangkan sikap toleransi, saling membantu, saling menghormati. Kalau perlu warga masyarakat Muslim membangun saudara-saudaranya yang sedang mendirikan gereja, dan sebaliknya. Kalau perlu di tempat lain juga begitu, umat Islam di wilayah yang minoritas Muslimnya membangun musola, membangun masjid, dibantu juga. Itulah sikap-sikap toleransi yang bisa menimbulkan rasa kerukunan di antara kita semua. Dengan kerukunan itulah kemudian kedamaian hidup berdampingan, walaupun beda agama, beda keyakinan, bisa terwujud.
Ketika rasa damai itu bisa terwujud, maka siapapun, semua orang, walaupun beda-beda agama, beda keyakinan, bisa menjalankan syariat agamanya dengan baik dan tenang, dengan nyaman, dengan khusyuk. Itu bisa terjadi kalau kita saling menghormati, saling toleran, saling menghargai. Tapi kalau sikap-sikap seperti ini, rasa kebencian terhadap umat lain, terhadap agama lain, keyakinan lain, dikembangkan terus. Kalau tidak segera ditangani dengan tegas, ini Gubernur Jawa Barat KDM. Kalau model-model begini dibiarkan, ditolerir, tidak dikasih sanksi yang tegas, nanti bisa mengancam kerukunan umat beragama. Bisa perang saudara loh dalam skala tertentu. Nah, kalau sudah perang saudara, contohnya di Timur Tengah sering saya sampaikan, di Afghanistan, di Suriah, dan lain sebagainya. Sama-sama muslim itu loh ya, sama muslim, agamanya sama, tapi karena mengedepankan pahamnya masing-masing, mengedepankan kepentingan politiknya, akhirnya saling bunuh. Perang tidak henti. Afghanistan tuh 70 tahun lebih terlibat perang saudara. Akhirnya mereka jangankan beribadah dengan khusyuk di masjid, sekolah juga nggak bisa, kan gedung sekolahnya dihancurkan, dibom. Makanya generasinya hari ini di Afghanistan kebanyakannya generasi lengop-lengop gitu. Baca tulis nggak bisa. Karena yang dipelajari oleh anak-anak itu hanya belajar mateni orang. Masih kecil dipegangi senjata, pistol, bedil gitu. Bagaimana cara yang bunuh orang ya. Karena negaranya tidak aman. Mendirikan sekolah nggak bisa, mendirikan masjid nggak bisa, bangun masjid, sholat khusyuk di masjid nggak bisa, terancam diperangi oleh sesama muslim. Apa kita mau ingin seperti itu? Tentu saja kan tidak. Nah, agar bisa seperti itu, kita hidup di Indonesia di mana multi agama, multi suku, multi budaya, maka caranya adalah harus ditanamkan rasa toleransi yang tinggi, menghargai perbedaan agama, menghargai keyakinan umat lain. Kita hormati, mereka punya tempat ibadah. Nggak usah dikembangkan sikap-sikap menolak tempat ibadah. Ini dendam kesumat kalau dibiar-biar itu. Ya di Depok, Jawa Barat, atau di Pulau Jawa lah, mayoritas muslim. Mungkin minoritas tidak melawan, tapi kalau ini terus-terusan tidak penanganan yang tegas dari aparat keamanan, akan bisa terjadi memicu balas dendam di wilayah lain, di provinsi lain yang mayoritasnya non-muslim. Nah, apakah kita ingin seperti itu? Kan tentu tidak. Maka agar itu tidak terjadi, mohonlah untuk aparat keamanan di Jawa Barat, khususnya orang-orang yang menjadi provokator nih, perilaku-perilaku intoleran yang merusak kerukunan umat beragama, nggak usah ragu-ragu, tangkap saja, cebloskan ke penjara, agar tidak terjadi, tidak terulang perilaku-perilaku intoleran seperti ini. Ya ini belum ada 1 minggu loh, sudah 2 kali kejadian di Jawa Barat. KDM juga menurut saya kurang tegas dia. Ya kemarin waktu dia komentar di Cidahu, malah konsentrasinya itu tempat ibadah apa bukan, pamer duit 100 juta. Tapi tidak menghujat, tidak mengecam para pelaku anarkisme yang memang ditangani oleh hukum, kemudian Polda bergerak cepat dan ditangkap menjadi tersangka 7 orang kalau nggak salah. Memang, tetapi kan sikap pengecaman terhadap para pelakunya itu tidak terlihat dari KDM. Ini akan kemudian memberikan angin segar, lampu hijau kepada mereka untuk melakukan di tempat lain, dan terbukti kemarin di Depok ini. Padahal sudah dapat IMB, masih ditolak. Ini kan perilaku-perilaku intoleran yang tidak boleh dibiarkan. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi catatan penting bagi Jawa Barat, KDM khususnya dan Polda Jawa Barat tidak usah ragu-ragu untuk menindak pelaku-pelaku intoleran. Demi kerukunan, demi kedamaian Nusantara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.